Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran Ekonomi Lintas Minat kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah mengirimkan latihan soal untuk menghitung komponen pendapatan nasional. Ada 4 soal yang telah Bapak berikan. Nah, pada video kali ini, mari kita bahas soal latihan tersebut dan anak-anak sekalian dilihat buku latihannya untuk pengecek hasil latihan yang telah dikirimkan sebelumnya. Kita masuk ke soal pertama atau nomor 11 pada lembar kerja siswanya, yang mana diketahui GNP sebesar 1.500, GDP sebesar 1.250, penggantian barang modal 400, pajak langsung 550, laba ditahannya 650, transfer paymentnya 850, asuransi sosial 360, depresiasinya 115. Yang ditanya berapakah NNP atau Net National Product. Untuk mencari NNP, adapun rumus yang kita gunakan adalah PNB dikurang penyusutan ditambah replacement, ya. Dimana nilai PNB di sini itu sama dengan GNP. Yang mana ya, PNB itu kan adalah produk nasional bruto, itu sama dengan gross national product. Kita langsung ke jawaban. Langkah pertama kita tuliskan rumusnya ya seperti di atas sama. NNP sama dengan PNB dikurang penyusutan tambah replacement. Nah, kita langsung masuk ke langkah kedua. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Ya, dimana angka PNB di sini adalah 1.500 karena PNB itu sama artinya dengan GNP dikurang dalam kurung kita masukkan lagi penyusutan ya. Penyusutan adalah depresiasi sebesar 15 dan replacement atau penggantian barang modal kita masukkan 400. Jadi kita tinggal sama dengan langkah berikutnya, tinggal dijumlahkan 1.500 dikurang 515 dapat menghasilkan 985. Jadi besarnya NNP adalah sebesar 985. Lanjut ke soal kedua atau nomor 14, yang mana soalnya diketahui penggantian barang modal atau replacementnya sebesar 400.000, depresiasi penyusutannya sebesar 900.000, PDB 9.800.000, pendapatan warga negara di luar negeri 650, pendapatan warga negara asing di dalam negeri 550. Ditanya besarnya NNP adalah, nah ini soalnya sama seperti tadi, hanya kita harus mencari dulu PNB-nya berapa ini. Berapa total PNB-nya. Langsung ke langkah pertama atau langsung ke jawaban. Terlebih dahulu carilah nilai PNB. Nah, untuk mencari nilai PNB persamaannya sama dengan PDB dikurang PVN ya, pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Nah, kita lanjut ke langkah pertama. PNB sama dengan masukkan nilai PDB. Nilai PDB ini sebesar 9.800.000 kita masukkan ke bawah sini. Kemudian dikurang dengan PVNP. Ini adalah pendapatan neto atas faktor dari luar negeri, yaitu pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Jadi untuk mencari PVPN ini adalah jadi pendapatan warga negara yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada dalam negeri kita. Jadi 650 kurang 550 sama dengan 100. Tinggal dilanjutkan. Jadi nilai PNB-nya adalah sebesar 9.700.000. Langkah kedua, baru kita masukkan nilai PNB ke dalam persamaan NNP. Sama dengan 9.700.000
dikurang 900.000, ya 900.000 ini ada penyusutan, depresiasi, kemudian ada penggantian barang modal atau replacement sebesar 400.000. Jadi totalnya 900 tambah 400 1.300.000. Kita langsung kurangkan saja, 9.700.000 dikurang 1.300.000 sama dengan 8.400.000. Inilah jawaban untuk soal yang kedua atau nomor 14 pada lembar kerja siswa. Selanjutnya kita membahas soal ketiga atau pada LKS itu ada nomor 20, di mana diketahui net national income atau NNI sebesar 125.000, pajak perseroan 3.250, gross domestic produknya 400.000, iuran jaminan sosial 5.500, pajak langsung 1.500, transfer payment. Yang ditanya besarnya pendapatan perseorangan atau PI. Jadi pendapatan seorangan ini adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan iuran-iuran. Nah, ataupun persamaan ataupun rumus dari PI itu sendiri sama dengan NNI, net national income, ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, iuran jaminan sosial, pajak perseroan plus atau ditambah lagi dengan asuransi. Jadi ditambahkan dulu laba ditahannya berapa, iuran jaminan sosialnya berapa, pajak perseroan berapa, dan iuran sosial ditambahkan dulu semua, baru dikurangi dengan NNI plus transfer payment. Langsung ke jawaban ya. Kita masukkan angka-angkanya pada rumus. Diketahui NNI ya, kita masukkan NNI-nya 125.000. Nah, kemudian transfer payment 400.000, kita masukkan ke bersamaan 400.000. Kemudian laba ditahan, ada laba ditahan? Laba ditahan tidak ada, kita lewatkan. Kemudian lagi iuran jaminan sosial, ada ya, iuran jaminan sosial. Maka kita masukkan iuran jaminan sosial ini ke dalam persamaan rumus. Setelah itu kita cari lagi ini, ditambah lagi dengan pajak perseroan. Pajak perseroan ada 3.250, kita masukkan. Kemudian ada lagi iuran asuransi. Ada iuran jaminan sosial. Oh, tidak ada iuran asuransi, jadi kita cukup sampai ke dua item ini saja karena yang ada pada soal hanya iuran jaminan sosial dan pajak perseroan. Jadi sama dengan, kita tambahkan ya, sama dengan 125.000 tambah 4.000 sama dengan 129.000 dikurang 5.500 tambah 3.150 sama dengan 8.750. Maka berdapatlah hasil dari pendapatan atau personal income-nya adalah 120.250 rupiah. Nah, inilah personal income dari soal nomor 20 atau latihan ketiga. Kita lanjut ke latihan keempat atau soal nomor 5 di bagian B-nya, yang mana diketahui net national income. Net national income-nya 350, pajak tak langsung 30 rupiah, 30, pajak perseroan 70, laba ditahan 10, pajak langsungnya 45, transfer payment 20, iuran asuransi 5, bunga modal 2. Yang ditanya berapa besarnya disposable income atau DI dari data di atas. Berapa besarnya disposable income atau DI dari data di atas. Nah, kita langsung masuk yang mana untuk rumus mencari atau menghitung disposable income itu sama dengan PI personal income dikurang dengan pajak langsung. Personal income dikurang dengan pajak langsung. Karena pada soal kita tidak ada yang namanya nilai PI di sini, maka kita harus hitung dulu berapa total PI-nya ya. Terlebih dahulu carilah nilai PI, yang mana pada persamaan atau rumus PI itu sendiri
seperti tadi ya. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseroan tambah iuran asuransi. Nah, kita lanjut ke langkah pertama. Kita cari dulu nilai PI-nya. PI sama dengan NNI-nya ya, net national income sama dengan 350 ya, langsung pindahkan ke bawah 350. Kemudian transfer payment ini ya, transfer payment 20, kita tambahkan 20 dikurang dalam kurung, kita masuk lagi laba ditahan sebesar 10 ya, kita pindahkan ke sebelah sini ya, nilai 10 nya kita masukkan, kemudian ditambah lagi iuran jaminan sosial, iuran jaminan sosial ini iuran jaminan sosial 70 ya. Iuran jaminan sosial, oh tidak ada iuran jaminan sosial. Jadi kita langsung masuk ke pajak perseroan. Pajak perseroannya sebesar 70. Nah, kita masukkan nilai 70. Kemudian ada lagi iuran asuransi, cari iuran asuransi. Ini dia iuran asuransi sebesar 5. Nah, berhubung tidak ada tadi yang namanya iuran jaminan sosial, maka tidak perlu kita masukkan ya. Nah, kalau ada tetap dimasukkan ke dalam penyelesaian atau ke dalam rumusnya. Jadi kita tinggal tambahkan 10 tambah 70 tambah 5. Selanjutnya, jadi tinggal ditambahkan 350 tambah 20, 370 dikurang 85. Nah, nilai PI-nya sebesar 285. Ini baru nilai PI. Ya, baru nilai PI. Baru kita bisa mencari DI-nya, divisible income. Lanjut ke langkah kedua. Divisible income sama dengan PI dikurang pajak langsung. Tinggal pindahkan. PI-nya 285 sudah dimasukkan, dikurang pajak langsung sebesar 45. Benar nggak? Pajak langsung ya. Pajak langsung ya, ini ada. Pajak langsung sebesar 45. Ya. Jadi DI sama dengan 285 dikurang 45, mendapatlah hasil 240 rupiah. Inilah nilai DI dari soal latihan nomor 4. Jadi kalau ada item-item lain di soal seperti pajak tak langsung, itu hanya untuk mengelabuhi atau menjebak kita ya. Kita perhatikan aja soal, kemudian kita berikan rumusnya. Jadi gunakan atau masukkan sesuai yang dipinta oleh persamaan atau rumus tersebut. Demikian pembahasan latihan pada hari ini atau latihan yang telah Bapak kirimkan sebelumnya. Semoga anak-anak dapat lebih paham dengan video penjelasan di atas. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.